Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Inah dalam pelajaran prakarya. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian? Insyaallah sehat selalu ya. Oke, baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa nih pembahasan kita hari ini? Oke, pembahasan kita hari ini yaitu bahan plastik. Yang mana ini masih sambungan dari pembahasan minggu-minggu lalu, yaitu bahan logam dan bahan kaca. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang bahan plastik. Jadi kita akan membahas jenis, sifat, dan karakteristiknya. Pembuatan kerajinan dari plastik harus memperhatikan dan menyesuaikan jenis plastik yang dipakai. Berikut ini beberapa jenis, sifat, dan karakteristik pada botol plastik. Oke, ini dia. Banyak ya. Kita akan membahas tentang PETE atau PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan other. Oke, ini dia jenis-jenis yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama itu ada jenis PETE atau PET, yang mana simbolnya dengan lambang angka 1 dengan tanda panah menuju satu arah keliling gitu. Oke, jadi simbol ini bisa jadi satu dengan tulisan PETE dan ini dengan PET. Oh, maksudnya ini PET dan ini PETE. Oke, jadi ini sama aja ya. Oke, jadi simbol ini jenis plastik ini biasa dipakai untuk botol plastik tembus pandang atau transparan seperti botol minum, botol jus, botol minyak goreng, botol sambal, botol-botol mineral, botol air mineral gitu. Jadi plastik ini jenis botol plastik ini dengan kode 1 ini maksudnya itu hanya bisa digunakan satu kali pakai saja. Jadi tidak bisa dipakai beberapa kali sesuai dengan kodenya 1. Jadi dia hanya bisa dipakai satu kali saja. Kenapa hanya satu kali pakai? Karena jenis plastik ini jika digunakan berkali-kali akan mengeluarkan suatu zat beracun yang menyebabkan kanker pada tubuh. Jadi jenis botol plastik ini hanya bisa digunakan satu kali pakai. Oke, contohnya itu seperti botol air ini, seperti contohnya botol air mineral. Jadi ini kalau udah dipakai sekali, udah buang, jangan dipakai lagi. Kalau nggak dibuang pun olah jadi kerajinan. Gitu. Oke, selanjutnya HDPE. Oke, lambangnya yaitu dengan tanda angka 2, tanda panah, dan HDPE atau tanda angka 2, tanda panah, atau PE strip HD. Oke, ini ya, ini sama aja. Jadi kalau jumpa kok beda, sebetulnya sama aja, cuma beda nama. Oke, HDPE ini memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE biasa dipakai untuk botol kosmetik, botol obat, botol sampo, galon air minum, jerigen, pelumas, dan lain-lain. Walaupun demikian, HDPE hanya direkomendasikan untuk sekali pakai aja. Oke, jadi walaupun dia dengan simbolnya 2, tapi tetap direkomendasikan satu kali pakai saja. Kenapa? Karena itu tadi adanya pelepasan senyawa SbO3 atau antinom trioksida terus meningkat seiring waktu. Jadi kalau dipakai terus menerus, takutnya senyawa ini terus keluar kan ujung-ujung jadi banyak. Jadi kan berbahaya tuh. Oke, jadi itu makanya hanya dianjurkan ini untuk sekali pakai aja gitu ya. Oke. Selanjutnya PVC. Oke, ini lambangnya dengan angka 3, tanda panah, dan PVC atau
atau contohnya yang V aja. Oke, yang PVC ini yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Jenis plastik PVC ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau cling wrap, selang, pipa bangunan, tapak meja plastik, botol kecap, botol sambal, dan botol sampo. PVC mengandung DEHA yang berbahaya bagi kesehatan. DEHA juga mudah melebur jika terdapat kontak antara permukaan plastik dengan minyak. Oke. Jadi jangan pernah di sini untuk mencoba menyimpan yang jenis minyak. Jadi sebetulnya kalau bahan-bahan plastik itu kalau bisa cukup sekali pakai aja gitu. Tapi ada juga yang bisa dipakai beberapa kali. Nanti kita akan temukan. Oke, selanjutnya LDPE, yaitu disimbolkan dengan angka 4, tanda panah, dan LDPE atau bisa juga angka 4, tanda panah, atau PE strip LD. Sama aja ya. Jadi dia sama aja, masih satu bagian. Oke, jadi LDPE yaitu plastik tipe coklat, biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. LDPE dipakai untuk tutup plastik atau kantong tas kresek dan plastik tipis lainnya. Walaupun baik untuk tempat makanan, barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan. Selain itu, pada suhu di bawah 600 derajat Celcius sangat resisten terhadap senyawa kimia. Oke, itu dia LDPE. Oke, selanjutnya ini untuk contoh-contohnya yang digunakan untuk kemasan. Oke, selanjutnya itu PP atau polipropilen. Jadi plastik jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman. Misalnya tempat menyimpan makanan, tutup botol, cup plastik, mainan anak, dan botol minum. Bahan yang terbuat dari PP memiliki sifat yang elastis, yaitu apabila ditekan akan kembali ke bentuk semula. Karakteristik plastik jenis ini transparan dan cenderung keruh. Oke, jadi untuk kodenya, untuk lambangnya yaitu dengan angka 5, tanda panah, dan tulisan PP. Oke, jadi ini jenis yang polipropilen ini merupakan jenis plastik yang terbaik dari jenis-jenis plastik yang lain tadi. Ya. Oke, selanjutnya PS, polistiren. Oke, dengan lambangnya di sini dengan angka 6, tanda panah, dan kodenya PS, yang mana biasa dipakai sebagai bahan tempat makan dan tempat minum sekali pakai. Oke, jadi ini lebih kurang hampir sama dengan yang PETE tadi ya, atau yang HDPE. Jadi bahan ini harus dihindari karena berbahaya untuk kesehatan. Selain itu, bahan ini sulit didaur ulang. Banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam, termasuk negara Cina. Oke, jadi PS ini atau polistiren ini salah satu contohnya itu styrofoam. Kalau kita biasa di sini biasa pakai itu untuk kayak tempat-tempat ayam penyet tuh biasa tuh. Atau tempat-tempat makan makanan yang sekarang banyak tuh yang plastik styrofoam yang putih-putih. Nah, itulah salah satu contohnya. Jadi kalau bisa penggunaan tempat kayak gitu diberhentikanlah. Nah, ini dia contohnya. Kan kalau beli di tempat kan sering dibungkus kayak gini. Oke, jadi itu tidak baik ya. Jadi harus dihindari karena berbahaya terutama untuk otak. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada otter, biasa disebut polikarbonat dengan simbol angka 7 panah dan otter atau angka 7 panah dan O. Ini sama aja. Oke, untuk jenis plastik ini ada 4 jenis, yaitu
Ada yang SAN, ABS, PC, dan nilon. Yang mana SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Plastik jenis ini merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman. Biasanya terdapat pada mangkuk, mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Oke, pada plastik jenis ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan Lego dan pipa. Kemudian jenis plastik PC dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita, kaleng kemasan makanan dan minuman. Oke, contoh tadi ada ya. Ini merupakan contoh dari yang jenis plastik PC dapat ditemukan pada botol susu bayi. Ini dia jenisnya. Jadi ini termasuk jenis outer. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jadi intinya kurangi penggunaan penggunaan plastik. Karena plastik itu merupakan salah satu jenis limbah yang sangat sulit terurai. Plastik merupakan salah satu limbah yang lama terurainya. Jadi minimalkan penggunaan plastik dimanapun. Oke lah, baiklah. Untuk kuis kita hari ini, buatlah catatan dan ringkasan dari pembahasan ini dan dibuat di buku catatannya masing-masing. Oke, itu saja pembahasan kita. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.